Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-hadithul khamis wal ishrun, hadith 25 dari Arba'in Nawawi. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nasan, sungguhnya orang-orang min ashabi Rasulillah, dari para sahabat Nabi, mereka bertanya kepada Nabi. Jadi Rasulullah itu menjadi marja', tempat kembalinya para sahabat di dalam menanyakan apapun. Ada satu sahabat saya, almarhum, satu kiai di Jawa Timur, ahli muthala'ah. Waktu saya ke pesantren beliau sedang dalam keadaan terkagum-kagum dengan Nabi Muhammad SAW, karena beliau baru menemukan hadis sahabat tidak bisa tidur itu tanya kepada Nabi. Ajib enggak itu? Jadi enggak bisa tidur, tanyanya ke Rasulullah SAW dan dijawab oleh Nabi, diberi bacaan. Artinya sampai dalam hal yang harian, urusan kecil, artinya urusan kecil dibanding peperangan, dibanding hal-hal yang menghebohkan kan kecil, tidak bisa tidur itu. Itu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di hadis ini. Ya Rasulullah, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Pergi orang-orang kaya bil ujur, maksudnya bukan hasud ini ya, apa ya? Ribtah, ingin bisa seperti sahabat-sahabat yang kaya. Jadi yang bertanya ini sahabat-sahabat yang tidak kaya. Mereka sedang merenung para sahabat Nabi yang kaya-kaya itu kalau sedekah kan dapat pahala banyak. Padahal yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Kelebihannya apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan sisa harta mereka, padahal kami tidak bisa. Madza ajaba Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun? Asalnya ma tatasaddaqun, apakah Allah tidak menjadikan bagi kalian apa-apa yang kalian bisa bersedekah? Garis bawahi, yang dimaksud sahabat-sahabat yang tidak kaya ini bersedekah bukan dengan harta, tapi mendapatkan pahala sedekah. Saya ulangi, tasaddaqun di sini itu mereka tasaddaqun, mereka mendapatkan pahala sedekah. Inna bikulli tasbihatin sadaqatan, setiap tasbih, bacaan subhanallah yang dibaca memperoleh pahala sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqatan, membaca Allahu Akbar mendapat pahala sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqatan, membaca alhamdulillah mendapat pahala sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, membaca la ilaha illallah mendapatkan pahala sedekah. Wa amran bil ma'rufi sadaqah, memerintahkan kebaikan memperoleh pahala sedekah. Wa nahyan an munkarin sadaqah, mencegah kemungkaran mendapatkan pahala sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan di dalam bubu ahadikum, salah satu kalian, sedekah, memperoleh pahala sedekah. Maksudnya fi bud'i ahadikum, enggak enak menerjemahkan bubu, walhasil maknanya berhubungan suami istri itu memperoleh pahala sedekah.
Ini saya ingat dulu Syekhuna Buya Yahya itu pernah menerangkan la ilaha illallah la mahbuba illallah. Para aulia itu sampai ke derajat tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Jadi termasuk anak, istri, harta, rumah, kendaraan semua itu hilang, yang mahbub hanya Allah. Nah, itu ucapan beliau itu masuk di dalam pikiran saya lama, akhirnya saya agak bingung. Lalu orang-orang yang sampai matinya tidak sampai ke derajat kewalian, mereka la mahbuba illallahnya itu belum terjadi sampai mati, tapi nikah, tidak berzina, apa sama saja dengan orang yang berzina? Sa'altu hadha soal ke ba'dul masyayikh, dijawab, oh jelas tidak. Kan muslimin yang tidak sampai derajat wali itu nikah kan, tidak zina. Jadi orang muslim biasa itu dia bisa memilih berzina apa menikah. Akhirnya memilih menikah, berarti kan taraka zina. Maka seumur hidup dia berkeluarga, seumur hidup itu dia dapat pahala, tetap mendapatkan pahala. Pahala apa? Tarkuz zina. Sebab dia memilih jalan nikah, meskipun tidak sampai ke derajat la ilaha illallah la mahbuba illallah, tapi mereka sampai ke derajat imtithalu amri syari', melaksanakan perintah Allah, meninggalkan perzinaan. Itu jawaban guru saya. Wa hadza min wasi'i karamillahi azza wa jalla, dari sangat dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh umat Islam yang menikah umpama sampai meninggalnya dia perjalanan menikah itu 40 tahun. Yang 40 tahun itu dapat pahala. Dapat pahala tarkuz zina. Ditambah ini keterangannya hadis ini, mendapatkan pahala sedekah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Apakah salah seorang kami mendatangi syahwatnya, maksudnya berhubungan suami istri, wa yakunu lahu fiha ajr, dia memperoleh pahala? Qala, jawabannya Nabi, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr? Beritahukanlah kepada aku, andai dia meletakkan syahwatnya di hal yang berdosa, apakah dia memperoleh dosa? Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban, jelas iya. Wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Demikian pula apabila mereka meletakkan syahwatnya di perkara yang halal, yakni pernikahan, maka dia memperoleh pahala. Rawahu Muslim, meriwayatkan kepada hadis ini Imam Muslim. Jadi seperti itu ya. Dari sangat dermawannya Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang sepanjang hidupnya miskin dan dia tidak pernah bersedekah, belum tentu di akhirat dia kalah dengan orang-orang kaya yang setiap hari sedekah. Tapi belum tentu juga orang yang sehidupnya kaya dan ahli sedekah dia akan kalah di akhirat dari orang-orang yang miskin. Alhasil kita musabaqah, yang kaya tiap hari diusahakan untuk bertambah dermawan, yang miskin diusahakan tiap hari menambah sabar, kesabaran, dan menambah tahdi itu yang diajari oleh Rasulullah SAW. Membaca la ilaha illallah, bertasbih. Kalau bahasa saya masuk thariqah lah. Masuk thariqah, amalkan wirid ini, amalkan dalail, zikir nafas, zikir Naqsyabandi, apa saja diamalkan supaya bisa mengimbangi pahala dermawannya orang-orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi orang-orang kaya. Dan di situ juga kita melihat keadilan Allah, adalatullah azza wa jal. Ternyata pahala sedekah itu ada di mana-mana.
Apalagi kalau kita ingat Imamul Habr itu, Maulana Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, yang dipuji oleh Syekhuhu Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Muhammad bin Ahmad Al-Mukhbar fi al-qasidah al-masyhurah, wa anfaqa fi ta'limihi al-ilma kasbahu. Al-Imam Al-Habr setiap hari selalu bersedekah, tapi sedekahnya afdhalus sedaqat. Apa? Nashrul ulum asy-syar'iyyah. Beliau selalu mengajarkan ilmu-ilmu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafa'ana Allah min barakatihi wa barakati khalifatihi, barakati kulli nabiyyin wa malakin wa wali. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.